Baik, selamat malam jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di pertengahan minggu. Tunggu sesuatu yang indah dan sesuatu yang merupakan berkat Tuhan. Bahwa kita bisa berkumpul secara jemaat di pertengahan minggu. Dan walaupun apapun yang terjadi di dunia ini, kita mengucap syukur kita punya kesempatan ini, dan kiranya semakin banyak jemaat Tuhan yang akan bergabung kembali bersama dengan kita di pertengahan minggu. Oke, saya ajak kita untuk membaca Alkitab kita untuk renungan kita pada malam hari ini. Biasa saja kita melanjutkan pembelajaran kita akan kitab 12. Kitab 12 itu adalah sebutannya. Karena di dalam Alkitab Ibrani ini satu kitab semuanya, yaitu Hosea sampai dengan Maleaki. Hosea sampai dengan Maleaki. Oke, coba kita buka Hosea. Kita masih di Hosea. Hosea pasalnya yang kelima, dan kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan, silakan mendengarkan dan mengikuti. Demikian firman Tuhan. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel. Pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim, maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik, dan Engkau adalah satu-satunya yang tinggi luhur, sebagaimana tadi Mazmur yang kami baca. Engkaulah yang membuat hidup ini layak dihidupi, karena kami mengenal Engkau, dan kami akan kembali kepada Engkau suatu hari. Dan Tuhan, Engkau yang tolong supaya selama hidup kami di dunia ini, kami bisa menyesuaikan diri sesuai dengan desain yang Engkau ciptakan kami, Engkau rencanakan bagi kami. Dan firman-Mu menjadi bagian dari pedoman itu Tuhan. Oleh karena itu, celikkanlah mata hati rohani kami, agar dapat memahami apa yang Engkau maksudkan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, tentu kita masih ingat, saya harap Anda masih ingat semua tema besar dalam kitab Hosea. Kitab Hosea, untuk sekedar mengingatkan, ditulis di zaman Yerobeam pertama. Suatu masa yang secara ekonomi dan secara politik sukses sebenarnya. Yerobeam adalah raja yang kuat, dia secara militer kuat, dia berhasil memenangkan pertempuran melawan musuh-musuh Israel, dan secara ekonomi di bawah Yerobeam Israel mengalami kemakmuran ekonomi. Tetapi itu semua hanya sekedar menutupi kebobrokan rohani yang ada di Israel pada waktu itu. Sehingga Tuhan mengirim nabi-nabi, salah satunya Hosea, untuk
menegur orang Israel dan menyatakan kepada mereka bahwa dosa-dosa mereka begitu menjijikkan bagi Tuhan. Dan itu ibarat, ya, dosa-dosa Israel itu ibarat seorang wanita yang tidak setia, seorang istri yang tidak setia. Sebagaimana Israel adalah istrinya Tuhan sebenarnya, yang berzinah, yang berbuat sundal dan tidak setia kepada Tuhan. Dan itu pesan itu dikhotbahkan oleh Hosea bukan hanya dengan kata-kata, bahkan dengan hidupnya. Luar biasa. Dan Hosea sendiri menggambarkan Tuhan yang penuh sabar. Dan di pasal 5 di sini, ya, itu semua sudah ada di pasal 1 sampai pasal 4. Di pasal 5 Tuhan terus memberitahu dan menyampaikan pesan yang sangat perlu untuk didengar oleh orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan mengecam dosa-dosa mereka, dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting juga bagi kita. Karena kita bisa melihat dari ayat 1 sampai ayat 7 di sini Tuhan memberitahu kepada Israel efek dari dosa mereka. Apa konsekuensi dari dosa mereka? Dan ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini juga. Karena kita pun, kalau kita berkutat dalam dosa, kita pun akan menerima konsekuensi yang serupa, yang sangat buruk. Apa konsekuensi dosa yang Tuhan nyatakan di sini? Kita bisa melihat ya, dari berbagai ayat. Pertama, saudara kasih Tuhan, konsekuensi dosa terlihat di ayat 3 dan ayat yang keempat. Jadi saya lengkapin dulu ayat 1, ayat 2, nanti kita lihat belakangan. Kita lihat dulu ayat 3 dan ayat yang keempat. Tuhan berkata, "Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri." Jadi pertama kita melihat dosanya. Dosa mereka telah berzina. Nah, zina di sini termasuk zina secara literal, sekaligus juga zina secara figuratif. Zina secara literal karena ada banyak imoralitas di Israel pada waktu itu. Mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka. Mereka mengikuti praktek-praktek orang-orang Kanaan yang banyak ada pelacuran bakti, banyak ada seks bebas, lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang sebenarnya Tuhan sudah hancurkan di depan Israel. Tetapi kemudian Israel mengikuti dosa-dosa perzinahan itu. Jadi dosa perzinahan ini literal sekaligus juga figuratif. Karena seperti kita lihat tadi bahwa ketidaksetiaan Israel digambarkan sebagai perzinahan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan di ayat yang keempat? Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Nah, ini adalah efek dosa yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan peringatkan kepada Israel, yaitu bahwa dosa menghalangi seseorang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dengan kata lain, dosa bahkan bisa menghalangi keselamatan seseorang. Kita tahu bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia dari dosa. Dan supaya manusia selamat dari dosa, Tuhan sudah menyediakan jalannya, yaitu pembenaran melalui Yesus Kristus. Tetapi supaya orang bisa diselamatkan, dia harus mau mendapatkan pembenaran itu, dia harus mau berpaling dari dosanya, bertobat, menyatakan, "Oh, saya orang berdosa, saya menyesal atas dosa-dosa saya, dan saya mau menerima pembenaran ini, saya mau dosa saya diselesaikan." Ya, dia harus berkata demikian, dia harus berpaling kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya simple, sangat sederhana. Bahkan Tuhan pernah membuat suatu ilustrasi keselamatan itu sesimpel memandang. Ya, Tuhan pakai ilustrasi itu ketika orang Israel dipagut ular dalam salah satu pemberontakan mereka di padang gurun, dipagut ular yang mematikan sampai mereka mulai mati dan berteriak-teriak, dan Musa berseru pada Tuhan, dan Tuhan bilang, "Oke, nggak masalah, buat sebuah ular dari tembaga, taruh itu dan kasih tahu orang Israel, barang siapa melihat kepada ular tembaga itu, dia akan hidup." Simpel sekali, hanya melihat saja. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ada yang tidak mau juga. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu untuk menggambarkan betapa Tuhan membuat syarat keselamatan itu semua orang sebenarnya bisa lakukan. Tetapi banyak yang tidak mau, saudara. Banyak yang tidak mau. Kenapa? Mungkin ada banyak alasan. Tapi salah satu alasan adalah dosa. Dosa bisa menghalangi seseorang untuk berbalik kepada Tuhan, menghalangi seseorang untuk mau diselamatkan bahkan. Kenapa? Karena dia menjadi sadar
bahwa mungkin ada orang yang tertarik dengan Injil keselamatan, mungkin ada orang yang tertarik dengan apa yang disampaikan di gereja, mungkin ada orang yang tertarik dengan Injil, tetapi dia sadar bahwa kalau dia mau mengambil langkah keputusan itu, dia harus meninggalkan dosa-dosanya. Dia tahu bahwa ini membuat komitmen kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan senang dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Walaupun keselamatan tidak didasarkan kepada perbuatan, dan keselamatan tidak didasarkan kepada mampu untuk hidup kudus dan sebagainya, tetapi ketika seseorang disodorkan Injil yang benar, dia sadar bahwa menerima ini berarti selain dibenarkan juga masuk ke dalam proses pengudusan. Gitu. Berarti juga masuk ke dalam suatu pola pikir bahwa dosa saya salah dan saya akan mau meninggalkannya. Gitu. Dan ketika seseorang lebih mencintai dosanya, lebih tidak mau kehilangan dosanya daripada apa yang ditawarkan oleh Tuhan, maka itu menjadi penghalang besar bagi dia untuk diselamatkan, untuk berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu betapa berbahayanya dosa. Sampai-sampai ada orang yang mungkin dia sangat ingin sebenarnya, tapi teringat kembali bahwa betapa nikmatnya dosa saya. Saya menjadi teringat akan satu orang bapak. Saya yakin Pak Soento masih ingat satu orang bapak ini. Itu sudah banyak tahun yang lalu. Saya lupa tahun berapa lah, sudah mungkin belasan atau mungkin 20-an tahun yang lalu. Seorang bapak sudah agak berumur, ya, datang ke sini, datang ke gereja kita, sepertinya sangat senang, ya, bahkan sepertinya mau menjadi anggota jemaat, begitu. Nah, suami istri, begitu. Tapi kemudian setelah ini kita kenal lebih dalam dan sebagainya, ternyata dia punya istri muda, gitu. Punya istri muda. Jadi ada istri kedua, begitu. Ada istri muda. Dan dia sepertinya mau menjadi anggota jemaat. Menjadi anggota jemaat, saudara. Sangat tertarik dengan pengajaran kita. Begitu. Lalu dinasehatin. Kita nasihatin. Saya masih ingat Pak Sento nasihatin. Ya, bahwa, nggak bisa. Kalau kamu jadi anggota jemaat, kamu masih nggak bisa istrinya dua. Gitu. Dan itu juga nggak benar. Begini kita jelasin, gitu ya. Lalu apa yang dia bilang? Dia bilang apa? Dia pakai ini ya, pakai bahasa ini Tionghoa, pakai bahasa Chinese, bang. Intinya dia bilang, tapi bagaimana saya bisa melepaskan percintaan yang begitu enak ini? Dia bilang begitu. Kaget juga kita ya. Bagaimana saya bisa melepaskan, katanya ya, percintaan yang begitu enak ini? Wah. Jadi walaupun dia tertarik dengan kebenaran, dia sudah tertarik dengan Injil, dengan gereja yang benar, tapi sepertinya dia tahu bahwa kalau dia mau mengambil suatu langkah, dia harus melepas dosa tertentu. Dia harus melepas dosa, dan itu menjadi penghalang bagi dia. Menjadi penghalang. Dia merasa dia tidak rela melepaskan itu. Ada orang-orang yang tertarik dengan pengajaran kita dan lain sebagainya, tapi karena satu hal, ada yang karena tidak mau melepaskan rokoknya, akhirnya tidak mau dia. Ada yang tidak mau melepaskan macam-macam lagi. Jadi dosa bisa menjadi penghalang orang berbalik kepada Tuhan, bahkan untuk masalah keselamatan sekali. Oleh karena itu dikatakan di ayat 4 di sini, ya, bagaimana Tuhan katakan kepada Efraim, pada Israel, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Bukan karena tidak diizinkan itu kayak diapain gitu, tapi karena dosa itu menghalangi. Mereka tidak mau melepaskannya. Itu adalah efek yang pertama, konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua dari dosa, digambarkan di perikop ini, ada di ayat 4b. Tadi kita sudah ayat 3, ayat 4.
Ayat 4b berkata, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau tadi poin pertama, saya berfokus pada orang yang mungkin belum diselamatkan, bahwa dosa bisa menghalangi pertobatan, menghalangi keselamatan. Karena dia terlalu sayang terhadap dosanya. Tapi yang kedua ini, saya berfokus pada orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan, kalau dia berkutat dalam dosa, maka akan terjadi apa? Dia tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dia tidak akan bisa bertumbuh dalam Tuhan. Makanya dikatakan di sini, mereka tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan tentu sudah mengenal Tuhan sampai dengan tahap tertentu. Tapi Tuhan sebenarnya ingin kita makin kenal lagi, makin dekat lagi dengan Dia, makin akrab dengan Dia. Dan kalau kita gagal melakukan itu, maka kita tidak bertumbuh. Dalam 1 Korintus kita menjadi katanya orang Kristen yang masih kedagingan, tidak bertumbuh. Dan akan menjadi orang Kristen yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang bukannya malah menjadi kakak rohani, walaupun sudah diselamatkan banyak tahun yang lalu, tapi masih bayi terus. Tidak bertumbuh. Karena dosa pasti menghalangi kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Kita bisa memahami Dia kalau kita mulai mengerti pikiran Dia. Kita mulai memahami, oh kenapa Tuhan melarang ini. Nah kita mulai paham, jadi pemikiran kita mulai semakin mirip dengan pemikiran Tuhan. Maka tidak mungkin kita berkutat dalam dosa seperti itu. Tidak mungkin kita, istilahnya terus ini tersandung oleh dosa dan sebagainya. Karena kita makin bertumbuh, kita makin mengenal Tuhan. Ada pertumbuhan, tapi dosa menghalangi pertumbuhan. Selalu pernah dikatakan bahwa tentang firman Tuhan dan juga tentang doa, misalnya tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, selalu dikatakan bahwa, nah ini benar menurut saya, entah kamu berada dalam firman Tuhan, dan berada dalam firman Tuhan berarti menjauhkan kamu dari dosa, atau dosa akan menjauhkan kamu dari firman Tuhan. Antara dua itu, orang yang sedang bergumul dengan dosa dan sebagainya, seringkali dia tidak punya appetite untuk membaca firman Tuhan. Dia tidak punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan, karena dosa itu membuat hati dia nggak enak, menjauh dari firman Tuhan. Dan doa juga. Entah engkau rajin dalam doa, dalam komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan, dan itu akan menjauhkan kamu dari dosa, atau sebaliknya, dosa akan menjauhkan kamu dari doa. Itu nggak bisa jalan bareng, tidak kompatibel. Doa itu sepertinya hal yang gampang. Doa kan gampang, doa tinggal ngomong sama Tuhan, tutup mata ngomong sama Tuhan. Kadang-kadang nggak perlu tutup mata bahkan. Pokoknya tinggal ngomong sama Tuhan. Sepertinya hal yang gampang. Tetapi berdoa itu sepertinya memerlukan kayak semacam energi rohani atau bagaimana yang kita nggak bisa ukur gitu ya. Dimana ketika kita tidak dekat sama Tuhan, ketika kita jauh sama Tuhan, sepertinya mau berdoa itu susah. Capek rohani. Sepertinya seperti itu. Walaupun doa itu mestinya gampang, sesuatu yang kayak gampang aja dilakukan. Tetapi karena ketika kita berdoa sebenarnya, entah dimanapun kita berada, di ruangan yang gelap, di alam terbuka, tetapi ketika kita berdoa sebenarnya pada saat itu secara rohani, kita seperti memasuki tata Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan kita adalah orang yang diselamatkan. Dan kita adalah anaknya. Maka setiap kali kita berdoa sebenarnya, entah dimanapun Anda berada, di bis kah, di mobil kah, lagi naik sepeda kah, Anda berdoa, ya, sebenarnya secara rohani itu seperti kita sedang menghadap tahta Tuhan.
Dan kalau kita berada dalam komunikasi yang terus-menerus seperti itu akan menjauhkan kita dari dosa. Atau sebaliknya, dosa akan menjauhkan kita dari doa. Ya, doa sama dosa beda satu S. Kadang-kadang kalau lagi ngetik aja bisa salah ketik. Ya, paling lucu kalau misalnya kita harus banyak berdoa tapi salah ketik. Kita harus banyak berdosa gitu. Kadang-kadang WA kan susah kan, apalagi kalau ini autocorrect. Autocorrect itu sering auto mistake sebenarnya, bukan autocorrect. Jadi firman Tuhan juga. Dalam Alkitab dikatakan, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu dan sebagainya. Jadi kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus menghilangkan, mencabut dosa-dosa dalam hidup kita. Apalagi efek berikutnya dari dosa yang digambarkan di sini. Kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Tadi dosa menghalangi pertobatan, keselamatan, dosa menghalangi pertumbuhan. Dan ayat 1 dan ayat 2, dosa menjadi perangkap. Dosa menjadi perangkap. Ini yang ditekankan. Dengarlah hai para imam, hai kaum Israel, hai keluarga raja. Oke, jadi semua lapisan masyarakat sudah dituju oleh Tuhan di sini. Tapi saya tidak akan banyak di situ. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Ya. Mispa adalah suatu gunung atau ini tempat yang adanya di daerah agak selatan ke Israel, sedangkan Tabor adalah gunung yang letaknya di daerah utara Israel. Jadi dari utara sampai selatan di sini, dan ini sebenarnya menggambarkan ini kesalahan ganda yang satu ditaruh di utara Israel, satu ditaruh selatan Israel, yaitu berbicara mengenai lembu emas yang didirikan oleh si Yerobeam, karena satu ditaruh di selatan, satu ditaruh di utara gitu. Dan itu menjadi perangkap. Tuhan bilang, kenapa maksudnya perangkap? Jadi dosa menjadi perangkap. Karena dosa bisa menjadi perangkap, satu bagi diri kita sendiri dan dua bagi orang lain. Ya, satu bagi diri sendiri, dua bagi orang lain. Dosa menjadi perangkap bagi diri kita sendiri karena dosa berbuah dosa lagi. Dosa memimpin kita kepada dosa yang lain. Sekalipun kita berpikir, ya udah saya dosa satu kali ini, habis itu saya stop. Tapi dosa ini akan menjalar. Akan menjalar. Ya. Daud sudah merasakan itu. Dia pikir dia berzina satu kali selesai. Ternyata dia harus lanjut. Dia lanjut dengan berbohong. Dia lanjut dengan bikin orang mabuk. Ya. Pasukannya sendiri dibikin mabuk sama dia, si Uria. Dan dia berlanjut lagi dengan membunuh. Jadi dosa itu jarang datang sendirian. Dia menjadi perangkap. Menjadi perangkap. Ada orang berpikir, ya saya lakukan satu kali ini. Tapi itu malah membuka pintu untuk melakukan kedua, ketiga, keempat kali. Inilah sifat dosa yang sangat berbahaya. Dia menjadi perangkap. Selain untuk diri sendiri, dia menjadi perangkap untuk orang lain. Dimana karena dosa kita bisa menyandung banyak orang lain. Kita bisa membuat orang lain banyak jatuh dalam dosa karena dosa kita. Yerobeam pertama yang nomor 1 ya. Yerobeam yang kalau ini Yerobeam kedua. Sorry, tadi di awal saya bilang Yerobeam pertama, ini Yerobeam kedua. Nah, ya. Tapi Yerobeam yang pertama, dia yang mendirikan lembu emas itu, selalu dikatakan dosa Yerobeam bin Nebat yang membuat Israel berdosa. Yang membuat Israel berdosa. Jadi bayangkan, Tuhan bilang, dosa kamu menyebabkan Israel berdosa. Bayangkan kalau kita mengira, nggak apa-apalah saya langgar firman Tuhan sekali ini, tapi itu bisa menimbulkan kejatuhan orang lain misalnya. Betapa itu merugikan. Sangat-sangat merugikan. Nah, ayat 2 ini sangat menarik karena ayat 2 ini kalau Anda bandingkan dengan King James Version ini jauh sekali berbeda, ya, jauh sekali berbeda. King James Version berbunyi di ayat 2, and the revolters are profound to make slaughter. Jadi
Di ayat 2 itu kalau saya terjemahkan dari bahasa Inggris bunyinya orang-orang yang memberontak ya banyak melakukan pembantaian gitu ya, pembantaian ya. Ya oke, yang bagian keduanya sama. Maka aku akan menghajar ya ini mereka sekalian. Tetapi kenapa bagian pertamanya berbeda total? Ya ini karena filosofi modern di mana mereka merasa bahwa yang tertulis di teks Ibrani itu kurang nyambung, padahal nyambung-nyambung aja gitu ya, nyambung-nyambung aja. Sehingga mereka mengimajinasikan ulang ini huruf hidupnya. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa para Masoret salah menaruh huruf hidup. Jadi mereka imajinasikan ulang huruf hidupnya sehingga muncul frase ini, lobang yang dikeruk di lembah Sitim gitu ya. Dan salah satu ininya adalah di kata Sitim ini. Jadi kata Sitim ini entah maksudnya adalah Sitim atau maksudnya adalah orang-orang yang memberontak gitu ya. Dan ini perbedaan huruf hidup. Ya, dimana kalau Shittim itu dia pakai shin, ya, kemudian ada dages forte di tetnya, ya jadi Shittim. Ya. Tapi kalau orang-orang yang memberontak dia Seitim, jadi pakai sin bukan shin, ya. Kemudian dia tidak ada dages di tetnya. Ya, jadi ini agak aneh aja, agak aneh. Tapi sebenarnya kita bilang tidak ada alasan untuk tidak mempercayai apa yang tertulis di ini ya di teks Ibrani gitu. Jadi ini hasil pengimajinasian ulang huruf hidup begitu. Dan ya intinya Tuhan ingin berkata bahwa Tuhan akan menghakimi orang-orang yang melakukan menjadi perangkap ini, yang membuat orang lain berdosa. Sehingga ini memimpin kita kepada poin kita yang keempat. Apa konsekuensi dosa? Dosa menghalangi pertobatan, dosa menghalangi pertumbuhan, dosa menjadi perangkap. Yang keempat, dosa akan berakhir pada penghakiman. Dosa akan berakhir pada penghakiman. Coba kita lihat di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 di sini. Efraim akan tergelincir di ayat 5. Tergelincir, jatuh. Dia akan jatuh, dan ini terbukti Israel belakangan tidak lama setelah Hosea akan dikalahkan oleh Asyur, mereka akan dibuang. Tetapi yang paling mengerikan adalah di ayat 6 kalau menurut saya. Ya, dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai dia, ia telah menarik diri dari mereka. Ini adalah kondisi yang sangat mengenaskan ketika Tuhan dikatakan telah menarik diri dari seseorang. Tuhan telah menarik diri dari mereka. Mereka mau cari Tuhan pun Tuhan tidak mau ditemui lagi oleh mereka gitu. Wow. Kenapa? Karena Tuhan sudah banyak kali memanggil mereka tapi tidak mau. Mereka terus dalam dosa. Dia biasanya kapan cari Tuhan? Ya, kalau sudah penghakimannya sudah kelihatan datang. Kalau sudah susah, baru dia mulai cari Tuhan. Salah satu contoh kasus yang sangat bagus mengenai ini secara individu adalah Raja Saul. Raja Saul itu tadinya orang biasa yang tidak sombong. Tuhan angkat menjadi raja. Ingat waktu dia diurapi jadi raja pertama dia sangat pemalu. Tapi kemudian dia menjadi congkak. Dan kemudian dia malah mulai menganiaya Daud. Dia kejar-kejar Daud. Padahal jelas-jelas ini Tuhan pelihara Daud. Bahkan Saul sendiri tahu, 2 kali Daud bisa bunuh dia, Daud nggak bunuh dia. Sampai Saul berkata, Daud, anakku, engkau yang benar, engkau pasti jadi raja. Tapi dia nggak bisa melepaskan kebencian dalam hatinya. Dia kejar terus. Sampai akhirnya dia udah mau melawan orang Filistin, dia tahu ini bakal kalah, dia bakal mati sebenarnya. Dia udah punya firasat. Dia cari Tuhan, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau menjawab dia. Tidak dengan Urim Tumim, bayangkan semua keluarga nabi keluarga imam dia bunuh.
Tuhan tidak menjawab dia katanya. Baik lewat mimpi, lewat urim tumim, lewat apa, Tuhan tidak menjawab dia sama sekali. Dan gagal mengetuk pintu sorga, dia mau mengetuk pintu neraka. Ya. Mengetuk pintu alam maut, Seol. Dia mau cari Samuel. Ya. Gagal mengetuk pintu sorga, dia mengetuk pintu Seol. Ya. Dan Tuhan bukakan sebentar untuk dia, sebentar lagi kau masuk juga ke sana. Ya. Tuhan menarik diri dari dia. Ya. Jadi benarlah yang dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Dan Tuhan berkata, hari ini adalah hari keselamatan. Ya. Inilah saatnya keselamatan. Besok belum tentu dijamin kepada kita. Berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Dan ini salah satu penghakiman. Penghakiman Tuhan. Penghakiman lain adalah Tuhan serahkan kita kepada hawa nafsu kita. Roma pasal 1. Ada orang-orang yang dalam dosanya Tuhan serahkan. Serahkan kepada hawa nafsunya. Wow. Ini suatu hal yang sangat buruk. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya Tuhan bilang, ayat 7, pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Ya, itu adalah efek dari dosa. Ya. Baik ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa sebenarnya. Ya. Dan kita tinggal dalam Kristus, dalam Tuhan. Kita memastikan karakter kita menolak dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberikan peringatan yang indah bagi kami. Melalui Israel pada waktu itu yang kau tegur. Dan juga ini menjadi teguran bagi kami. Agar kami serius menghadapi dosa. Kami tahu bahwa ini hal yang sangat najis di hadapan-Mu. Kami bisa memandangnya dari sudut pandang Kau. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin.